Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salimin, CGP asal Kabupaten Merauke dari SMP Negeri 4 Merauke dengan fasilitator Ibu Sriah akan memaparkan hasil diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Rencana tindakan. Latar belakang. Guru SMP Negeri 4 Merauke sebagai penuntun karakter profil pelajar Pancasila dalam prakteknya masih terdapat perbedaan persepsi dalam penerapan budaya positif, khususnya disiplin positif di kelas maupun di sekolah yang akan bermuara pada terwujudnya profil pelajar Pancasila. Oleh karena itu, terhadap guru sebagai penuntun dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila perlu untuk menyamakan persepsi tentang budaya positif, yaitu konsep disiplin positif di SMP Negeri 4 Merauke. Tujuan dari aksi nyata ini adalah untuk mengembangkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Kedua, menyamakan persepsi tentang disiplin positif di kelas atau di sekolah SMP Negeri 4 Merauke. Dan yang ketiga, merencanakan kegiatan keyakinan kelas pada kelas yang menjadi tanggung jawab Bapak Ibu Guru SMP Negeri 4 Merauke. Tolak ukur keberhasilan kegiatan. Yang pertama, tumbuh kembangnya kebajikan universal di SMP Negeri 4 Merauke. Kedua, terwujudnya persepsi yang sama antara guru untuk mewujudkan disiplin positif di SMP Negeri 4 Merauke. Dan yang ketiga, tersedianya keyakinan kelas, kesepakatan kelas pada awal semester genap tahun 2022-2023. Eliminasi tindakan. Langkah tindakan yang akan saya lakukan. Yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya budaya positif, disiplin positif, dan keyakinan kelas. Dilakukan pada minggu pertama Desember 2022. Menyiapkan perangkat diseminasi pemahaman budaya positif minggu pertama Desember 2022. Mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi budaya positif minggu kedua Desember 2022. Dan merefleksikan, mengevaluasi pelaksanaan diseminasi minggu kedua Desember 2022. Dukungan yang dibutuhkan. Dukungan yang dibutuhkan yaitu dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar eliminasi tindakan dapat terlaksana. Sarana prasarana untuk mengembangkan budaya positif dan tentunya orang tua dalam mendukung budaya positif di rumah. Selanjutnya, mari kita simak hasil diseminasi modul 1.4 budaya positif di SMP Negeri 4 Merauke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk menyampaikan sedikit diseminasi budaya positif yang mudah-mudahan bisa kita terapkan di sekolah kita. Bapak Kepala Sekolah yang terhormat, Wakil Kepala Sekolah, serta Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati dan saya banggakan, serta staf tata usaha SMP Negeri 4 Merauke yang saya muliakan. Syukur alhamdulillah rabbil alamin, di pagi hari ini, hari Senin tanggal 5 Desember akhir tahun 2022 maksud saya, kita dapat bertemu di ruangan ini dalam rangka berbagi apa yang telah kita dapatkan untuk bisa kita terapkan di sekolah kita. Bapak Ibu yang saya hormati,
Diseminasi budaya positif, disiplin positif. Tujuan dari diseminasi ini adalah yang pertama, menumbuh kembangkan budaya positif di sekolah dengan meyakini kebajikan universal. Kemudian yang berikutnya adalah menyamakan persepsi tentang disiplin positif di kelas atau di sekolah kita yang nantinya dapat kita terapkan di sekolah kita. Kemudian yang berikutnya adalah merencanakan kegiatan keyakinan kelas pada kelas yang menjadi tanggung jawab Bapak Ibu Guru SMP Negeri 4 Merauke. Bapak Ibu, disiplin positif itu mengacu kepada kebajikan universal. Tentunya Bapak Ibu sudah paham apa yang termasuk dalam kebajikan universal. Nah, kebajikan universal ini yang nanti sebagai landasan dalam berperilaku juga dan dalam membuat kesepakatan kelas yang akan kita terapkan di sekolah kita. Baik Bapak Ibu, budaya positif, disiplin positif. Jadi kalau kita mengatakan bahwa budaya positif itu sebetulnya banyak. Nah, pada dasarnya budaya positif itu adalah perwujudan dari kebajikan universal. Nah, disiplin positif adalah merupakan bagian dari pelaksanaan perwujudan kebajikan universal tadi, Bapak Ibu. Jadi kita ingat, kalau di kita pada era sebelumnya itu kita kenal dengan karakter siswa. Nah, karakter siswa itu adalah merupakan kebajikan universal. Contoh di sini, jujur. Jujur, Bapak Ibu. Mengapa dikatakan universal? Karena jujur itu berlaku kepada siapa dan di mana saja ataupun kapan saja. Nah, itu yang dikatakan kebajikan universal. Nah, tadi salah satu dari kebajikan universal ini adalah kejujuran. Kemudian kalau Bapak Ibu bisa menyebutkan yang 18 karakter itu adalah merupakan kebajikan universal, Bapak Ibu ya. Ada hormat, disiplin, mandiri, kerja keras, toleransi, gitu. Nah, itu adalah merupakan landasan dalam kita melakukan perilaku. Itu Bapak Ibu ya. Nah, landasan untuk melakukan disiplin positif. Disiplin positif nanti akan mewujudkan itu Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita sekarang di Indonesia itu dikenal dengan ini, profil pelajar Pancasila, di mana di dalam profil pelajar Pancasila itu mengandung ada karakter, ada 6 dimensi. Boleh dari dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, bernalar kritis, mandiri, serta kreatif. Nah, masing-masing dimensi nanti ada elemen-elemen. Nah, ini sebagai pedoman nantinya berperilaku bagi kita dan bagi peserta didik, dan juga merupakan tujuan dari kita menerapkan pembelajaran, supaya awalnya kita menanamkan karakter pada peserta didik atau murid gitu, dan nanti akhirnya dia bisa berperilaku sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, tentunya dalam aktivitas sehari-hari mereka siswa murid, kalaupun kita sudah mengarahkan pada perilaku yang sesuai dengan profil belajar Pancasila,
Namun kenyataan terjadi adanya penyimpangan-penyimpangan terhadap perilaku tersebut. Nah, kenapa Bapak Ibu? Kalau kita pelajari dari perilaku itu ada yang mendorong. Ada hal yang mendorong di sini dikatakan. Di antaranya adalah yang pertama, berperilaku itu atau melakukan sesuatu itu untuk menghindari hukuman. Menghindari hukuman supaya terbebas dari hukuman. Tidak kerja tugas. Nanti kalau tidak kerja tugas akan diberikan sanksi. Gitu. Tidak membersihkan halaman. Kalau tidak membersihkan halaman, nanti mungkin sekolah akan memberikan sanksi. Dengan dasar itu dia melakukan sesuatu. Kemudian yang berikutnya adalah adanya imbalan ataupun penghargaan. Jadi dia mengharapkan sesuatu dari apa yang kita lakukan. Nah, yang ketiga ini yang diharapkan oleh disiplin positif adalah menjadi dirinya sendiri. Jadi dia melakukan karena dirinya sendiri. Tidak ada unsur yang memaksa. Melakukan sesuatu karena dorongannya. Gitu. Mau datang pagi ya karena kemauannya memang datang pagi. Gitu. Jadi ini yang diharapkan oleh kita, nantinya muncul disiplin positif yang semacam itu. Nah, ini adalah hal yang mendorong. Kemudian yang mendorong berikutnya itu adalah, kalau kita kenal, itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Di antaranya adalah kebebasan, kasih sayang, penguasaan, kebutuhan hidup, dan penguasaan tadi sudah ya, kemudian kesenangan, kebebasan, kasih sayang, dan bertahan untuk hidup. Nah ini yang mendasari orang juga melakukan tindakan berbuat. Bapak Ibu, terhadap mereka yang melakukan penyimpangan di sini biasanya kita menerapkan adanya hukuman dan penghargaan. Ya. Yang biasa kita lakukan adanya hukuman. Kemudian juga adanya penghargaan. Hukuman dan penghargaan di sini sebetulnya kalau dalam proses tadi itu belum dapat menimbulkan apa itu dorongan dari dalam dirinya murid. Nah, yang sangat mendorong untuk siswa itu bisa berubah, untuk dia bisa berubah, tahu dirinya, dan nantinya dia bisa menyadari bahwa itu yang harus dilakukan itu adalah restitusi. Gitu. Karena di sini kalau hukuman bersifat terencana tiba-tiba satu arah, tidak ada kesepakatan. Kemudian yang berikutnya konsekuensi itu terencana, tetapi juga menimbulkan dampak bagi siswa itu semacam ada unsur keterpaksaan. Tetapi kalau restitusi itu nanti kedua belah pihak dirinya itu akan menemukan polanya untuk mengembalikan posisi yang salah tadi, memperbaiki kesalahannya sesuai dengan kesadaran dalam dirinya, yaitu tadi keyakinan yang sudah ditanamkan. Dia berbuat, misalnya dia mengambil barang orang, karena di dalam keyakinan itu ada keyakinan jujur. Makanya dia harus mengatakan, dia harus mengembalikan pada keyakinan yang dia yakini bahwa itu salah, karena tidak sesuai dengan nilai-nilai kejujuran. Nah di situ restitusi, Bapak Ibu. Namun di sini di dalam restitusi itu juga mengenal adanya fungsi kontrol. Bapak Ibu, tadi penghukuman sudah termasuk di dalam kategori restitusi, tetapi restitusi yang sangat rendah, gitu ya kategorinya hukuman. Kemudian ada pembuat rasa bersalah, rasa salah, kemudian ada yang menganggap sebagai teman ataupun sahabat, dan ada pemantau, kemudian manajer. Nah, diharapkan nanti restitusi yang terjadi ini adalah sebagai manajer.
Jadi dalam pola pengembalian tadi, pengembalian apa yang murid melakukan penyimpangan, dia dapat menyadari betul-betul bahwa dia melakukan sesuatu itu karena tidak sesuai dengan keyakinan yang dia tanamkan dalam dirinya. Gitu. Dia datang terlambat, kemudian dia sadar bahwa dirinya, bahwa kita memang hidup harus disiplin, sehingga dengan dirinya dia harus datang sesuai dengan tepat waktu, karena keyakinannya itu adalah disiplin. Itu bukan dorongan karena ada peraturan yang menyampaikan kalau datang terlambat itu akan diberikan sanksi, bukan, tapi karena memang dia sadar bahwa dalam dirinya memang hidup itu harus disiplin. Begitu. Berikutnya Bapak Ibu, supaya terjadi adanya restitusi juga, makanya kita perlu menanamkan keyakinan kelas. Gitu. Keyakinan kelas. Jadi bagaimana kalau menerapkan restitusi tanpa keyakinan kelas? Karena keyakinan dulu sebetulnya yang kita tanamkan tadi, dari nilai kejujuran, disiplin, mandiri, kreatifnya, bersihnya, kebersihannya, kemudian sopannya, hormatnya. Dia sudah tertanam di dalam diri anak bahwa kita harus menghormati orang. Keyakinan pada diri anak. Gitu. Nah, itu yang terbentuk dulu di dalam diri anak. Nah, keyakinan itu yang nantinya akan diterapkan sebagai keyakinan kelas. Makanya nanti kita akan bagaimana sih cara membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau dia sudah melakukan restitusi, kemudian ada keyakinan kelas, diharapkan anak dapat tadi berperilaku sesuai dengan karakter yang ada atau berperilaku sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Begitu Bapak Ibu. Nah, bagaimana untuk melakukan restitusi? Di sini Bapak Ibu, pertama tadi ya, kita harus ada keyakinan kelas yang kita sepakati dulu. Kemudian kita menstabilkan identitas. Jadi kalau pas ada peristiwa, tentunya kita tidak langsung terpancing emosi untuk memberikan interogasi, tapi kita dengan memberikan interogasi tetapi untuk menstabilkan identitas. Misalnya dengan kata-kata, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, gitu. Nanti dijelaskan ke muridnya begitu. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan perbuatan yang tadi itu, gitu, penyimpangan perilaku. Nah ini pertama kita melakukan supaya emosinya tidak meledak-meledak, kan harus distabilkan dulu. Gitu. Jangan siswanya emosi, Bapak Ibu gurunya tambah emosi, tidak selesai masalah. Gitu, Bapak Ibu. Kemudian validasi tindakan yang salah dengan cara, misalnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ada cara nggak? Gitu. Ada cara nggak untuk kalian itu mencapai hal tersebut, gitu. Kemudian bisa juga dengan kata-kata ataupun kalimat, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi menanyakan mengapa Anda melakukan hal tersebut, gitu. Tapi alasannya juga kita terima, kita pahami dulu. Nah, setelah itu ajaklah bahwa kesepakatan kita, keyakinan kelas itu ada. Kesepakatan atau keyakinan kelas itu ada memang sudah, gitu. Jadi supaya bisa mengembalikan bahwa anak yang dia lakukan oleh anak itu salah, tapi salahnya harus bagaimana? Harus kita kembalikan ke keyakinan kelas yang sudah kita
sepakati bersama. Begitu Bapak Ibu. Berikutnya bagaimana untuk membuat keyakinan kelas. Di sini Bapak Ibu ya, pertama tentunya akan mengajak anak untuk membayangkan kelas yang semacam apa yang dia harapkan. Tentunya kelas yang diharapkan diimpikan kelas yang baik, kelas yang ya, ada mungkin anak yang menuliskan kelas yang aman, kelas yang nyaman. Kalau aman nyaman berarti masih dalam satu kelompok ya. Kemudian mungkin ada yang menuliskan lagi kelasnya itu bersih. Gitu. Mungkin ada lagi dia membayangkan kelasnya itu dingin. Itu boleh, karena itu adalah anak. Itu adalah murid. Banyak pendapat-pendapat yang harus disampaikan. Nah itu nanti ajaklah ke sana Bapak Ibu ya. Yang pertama mempersilakan murid untuk bercurah pendapat tentang kelas idaman tadi ya. Ajaklah ke sana. Mungkin Bapak Ibu guru bisa membayangkan, memberikan ilustrasi kelas yang dalam bentuk gambar atau dalam bentuk video atau dalam bentuk cerita narasi Bapak Ibu sendiri. Ajak ke sana. Nanti anak akan menuliskan yang dia inginkan dan dia yakini gitu. Kemudian mencatat semua masukan. Jadi masukan yang Bapak Ibu dapatkan, nanti mungkin dia mencatat sendiri, dikumpulkan, ditulis, nanti disepakati. Gitu. Berikutnya susunlah keyakinan kesepakatan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Tadi pernyataan yang negatif menjadi positif. Contohnya jangan mengganggu teman, diganti dengan menghormati teman. Jangan membuat ribut, diganti dengan tertib. Gitu. Jangan nanti diganti dengan kata-kata yang positif. Gitu. Kemudian tinjau kembali daftar pendapat yang sudah dicatat untuk melihat nilai kebajikan apa yang dituju. Jadi semua tadi kalau kelas dini, nilai kebajikan apa yang dituju? Kira-kira kalau dini, pasangan. kebajikannya apa di sana? Mungkin bisa dikategorikan indah kah? Nyaman ya? Bisa semacam itu ya? Oke, kalau kata-kata dingin tidak disebutkan, tetapi yang diambil adalah nyamannya, gitu. Ya, nyamannya yang diambil, gitu. Saya tidak beribut tadi, bukan kata-kata yang beributnya yang diambil, tapi keyakinan kelasnya adalah tertib, tertib atau aman, gitu. Itu yang terjadi nanti. Pokoknya nanti Bapak Ibu tentunya dari murid ini akan banyak sekali pendapat yang disampaikan. Kemudian keyakinan kelas tidak banyak, antara 3 sampai dengan 7. Gitu, jadi jangan terlalu banyak. Kemudian setelah dibuat secara bersama, semua warga sekolah meninjau ulang dan menyetujuinya untuk dibacakan bersama dan ditandatangani. Jadi setelah terkumpul, kemudian diambil, kemudian dikasih kesimpulan tadi mengambil keyakinannya apa dari kata-kata kalimat yang disampaikan oleh murid-murid. Nanti Bapak Ibu guru menyimpulkan keyakinannya itu dituliskan. Kalau bisa dalam bentuk apa ini yang ditulis di itu, pamflet bisa ya, baliho bisa, banner bisa, gitu. Nah, dipajang. Kemudian nanti tentunya kita bacakan dan kita tanda tangani kalau perlu. Dia biasanya ditandatangani bersama-sama, Bapak Ibu. Semacam kita membuat apa ini yang di depan itu kan kita semuanya tanda tangan di situ Bapak Ibu. Fakta integritas
kelasnya kita tanda tangan. Nah itu keyakinan kelasnya itu yang kita buat bersama-sama. Nanti juga Bapak Ibu Guru menandatangani, maksudnya wali kelasnya menandatangani, kemudian diikuti dengan murid-muridnya di situ untuk tanda tangan yang dibentuk dalam banner ataupun baliho tadi. Kita pajang di situ, kita bacakan bersama-sama kembali. Itu Bapak Ibu. Ini mudah-mudahan bisa terwujud di awal semester baru ini, di semester genap. Karena kita sudah berlangsung. Kemarin kita coba di kelas 8 ada 7A dengan 9A gitu. Tapi itu sebagai pembelajaran terlebih dahulu. Nanti mudah-mudahan dari kegiatan ini kita bisa membuat secara keseluruhan kelas. Kita ada 12 kelas, bisa ada keyakinan kelas yang dibuat oleh Bapak Ibu Guru masing-masing. Begitu dari saya, mungkin ada pertanyaan ya, nanti bisa kita diskusikan. Terima kasih. Silakan Bu Ida. Baik, terima kasih untuk Pak Salimin. Untuk selanjutnya kita beri aplaus dulu Pak Salimin. Oke Bapak Ibu, untuk sesi yang berikutnya yaitu tanya jawab tentang budaya positif yang sudah disampaikan oleh Bapak Salimin berkaitan dengan restitusi, kebutuhan, kemudian juga yang paling terakhir adalah keyakinan kelas yang nanti wajib kita buat, terutama Bapak Ibu wali kelas. Jadi nanti Bapak Ibu wali kelas di semester depan wajib untuk membuat keyakinan kelas. Dan nanti keyakinan kelasnya kita akan tempel di depan supaya anak-anak tiap hari lihat dan hafal apa itu keyakinan kelasnya supaya bisa dilakukan dengan baik. Baik Bapak Ibu, penanya pertama saya persilahkan. Keyakinan kelas, ada kata kesepakatan kelas dan ada peraturan kelas ataupun peraturan sekolah. Di sini mungkin kita perlu memahami apa sih bedanya antara keyakinan, kesepakatan dan juga peraturan. Karena selama ini mungkin yang kita berlaku itu lebih mengacu ke peraturan daripada keyakinan. Sedangkan yang kita mau buat ini adalah keyakinan kelas. Jadi mungkin supaya kita lebih paham dulu apa bedanya antara peraturan dengan keyakinan, supaya nanti pada saat kita melaksanakan pembuatan keyakinan kelas kita tidak salah lagi di dalam membuat menyusunnya. Terima kasih Bapak. Baik Bu Ida, kita yang sudah biasa peraturan, ya. Tetapi yang diterapkan di sini, yang supaya bisa mendorong keterlibatan siswa itu adalah keyakinan. Karena apa? Karena keyakinan itu berarti di mana Bapak Ibu? Di mana? Di hati, ya kan? Keyakinan itu di hati. Hati itu di diri kita masing-masing, di anak itu masing-masing. Kalau peraturan itu datang dari mana? Dari sekolah yang disusun oleh pembuat kebijakan. Oh ya, dari luar diri anak, dari luar diri murid, gitu loh. Dari luar diri murid. Dan kalau peraturan itu biasanya bla 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 itu semacam yang kita pasang di pojok itu berapa? Banyak sekali. Satu, keyakinan, jujur, itu bisa dibuat beberapa pasal peraturan. Sementara tujuannya apa? Yang kita harapkan supaya anak itu jujur, gitu. Satu kata disiplin, di sana dikatakan tidak membawa HP, datang terlambat, apalagi sudah banyak sekali yang disampaikan di sana, gitu. Itu peraturan. Dan peraturan
biasanya akan diikuti sanksi. Sanksi siapa yang memberikan? Sanksi siapa yang membuat biasanya? Syukur-syukur kalau itu kesepakatan. Syukur-syukur kalau itu ada kesepakatan. Tetapi sanksi yang hanya diterapkan oleh satu pihak. Bagaimana terjadi dengan kondisi anak, kondisi murid? Keyakinan menggunakan restitusi, penyelesaian. Bagaimana tadi? Restitusi itu ya bersama-sama dengan anak. Jadi kolaborasi Bapak Ibu ya. Si Malik, kamu bisanya semacam ini untuk menyelesaikan masalahnya itu. Kita berikan dorongan. Gitu. Jadi bukan kita yang menyelesaikan, tapi dari kemampuan anak karena dia punya keyakinan. Gitu. Kalau peraturan lagi, kalau kita terapkan tadi, contohnya aja kayak beberapa saat ada yang ketentuan kita menerapkan peraturan membawa HP, ketahuan, denda 200.000. Bagaimana perasaan anak? Kalau seandainya Bapak Ibu sebagai murid biasa saja, marah, jengkel, atau bagaimana? Gundah, gitu. Sumpahin guru. Ya, menjumpain guru yang di belakang sana, gitu. Mengumpat. Relevansinya di situ. Jadi ada dampak akibatnya di sana, gitu. Tapi dengan keyakinan berarti ada risiko. Apa ada langkah dia yang harus memperbaikinya, gitu. Ini bedanya ya antara peraturan yang kita buat. Kemudian kalau tadi ditanyakan apa? Keyakinan, kesepakatan. Ya, kesepakatan. Semacam buros kemarin Bu Rahma membuat kesepakatan di kelas. Nah, Ibu mengatakan itu kesepakatan, tapi bentuknya apa tadi kemarin tuh contohnya? HP. Bukan. Yang bayar 1 juta. Bayar 1 juta, gitu loh. Nah, kalau saya melihat dalam bentuknya itu hukuman, gitu loh. Karena tidak ada relevansinya dengan bentuk pelanggaran yang dia buat, dia lakukan, gitu loh. Jadi itu Bapak Ibu, gitu. Nah, kalau keyakinan akan menjadi kesepakatan dikala ya hormat akan menjadi kesepakatan dikala dia berkoneksi dengan orang lain, ya kan? Jadi saya harus hormat dengan teman, dengan Bapak Ibu guru. Maka di kelas itu akan disepakati kita saling menghormati. Jika dia telah terhubung dengan orang lain, itu terjadi kesepakatan, gitu. Jadi keyakinan tadi salah satunya kebajikan universalnya hormat, kemudian akan terhubung dengan orang lain, mungkin guru, siswa, kemudian teman-temannya ya di kelas, itu akan terjadi kesepakatan. Ya, kita saling menghormati. Ya, kita saling menghargai. Itu kesepakatan, gitu. Ini yang dimaksudkan kesepakatan dalam bentuk kebajikan universal, gitu. Mungkin itu dari saya. Jadi supaya kalau restitusi mengembalikan anak dari kesalahannya dengan tadi memvalidasi dan menstabilkan diri, kemudian karena kita sudah ada keyakinan, gitu loh. Beda dengan hukuman. Kalau hukuman biasanya ke satu pihak saja, memberikan sanksi satu pihak, berdampaknya itu tadi terhadap emosional anak mungkin akan lebih banyak, gitu.
Begitu mungkin. Baik, terima kasih Pak. Berarti kalau peraturan itu jatuhnya langsung mendapat hukuman ya Pak. Tapi kalau keyakinan nanti jatuhnya ke penyelesaiannya melalui tahapan restitusi, yang akhirnya apa yang dibuat anak itu pun yang menyelesaikan. Oke. Baik. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu, Bapak Ibu, karena setelah ini kita berkewajiban untuk menyusun Bapak Ibu. Kesempatan inilah apa sih yang mau kita persiapkan bisa ditanyakan langsung ke Pak Salimin, terutama Bapak Ibu wali kelas. Karena gini, satu lagi, tadi kan ada peraturan, kemudian ada keyakinan yang mau kita buat. Kalau di peraturan ini lebih banyak kata-kata yang negatif ya Pak Min ya. Apakah kata-kata negatif ini, kan tadi harusnya kalau keyakinan itu membuatnya dengan kata-kata yang positif. Jangan sampai ketika kita turun lapangan kita masih menyusun banyak kata-kata negatifnya. Bapak Ibu diberikan kesempatan, mumpung masih ada yang menjawab. Oke Pak, saya mau tanya, menanyakan keyakinan kan tadi Bapak ada di slide tadi, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kadang-kadang anak-anak yang punya kasus banyak ini yang di kelas saya, karena saya tanya, kamu seperti sebenarnya mau jadi apa sih? Keyakinan, menanyakan keyakinan, tidak tahu Ibu. Dia tidak tahu menjadi apa. Itu solusinya seperti apa? Tidak yakin loh. Terima kasih. Baik untuk Irama. Masih ada atau langsung kita menuju dulu? Oke, baik. Saya juga kalau ditanya gitu, kemudian kamu akan menjadi apa sih? Dia jawab tidak akan menjadi apa-apa. Tentunya kita bisa menggali ya, menggali, memberikan bayangan, menggali, memberikan gambaran. Tidak mungkinlah dia tidak ingin menjadi apa-apa. Gitu, pasti ada gitu. Hanya anak itu mungkin susah menyampaikan atau takut menyampaikan gitu kan, gitu. Karena berburu dengan nada yang lebih tinggi. Kamu akan menjadi apa sih? Mungkin akan lebih tinggi lagi. Kamu ini akan menjadi apa sih? Maunya apa sih? Ya. Jadi dari nada saja biasanya bisa mempengaruhi itu. Nah, mari kita ubah nada itu menjadi nada yang tidak sumbang bagi anak, nada yang harmonis, gitu. Ya, memang kita harus sabar di sini, sabar ya. Kata-kata yang sering muncul setiap saat kita memang harus sabar. Kalaupun kita menerapkan restitusi, tapi tetap saja sabar ya. Kita pegang di dalamnya situ. Jadi itu Bu Rahman, kita tetap bisa menggali tadi mungkin dengan tadi nada yang terlalu tinggi, kemudian juga mungkin dapat berikan gambaran-gambaran dari bayangan yang dia perbuat kan bisa, gitu. Supaya anak itu nanti memang ada bayangan, gitu. Oh saya memang akan menjadi ini, gitu. Supaya anak itu terpancing lah. Begitu dari saya Bu. Kuncinya sabar ya Bapak. Iya harus sabar. Terima kasih. Baik, masih ada lagi? Oke, Bapak Sukanto. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin juga mengandung pernyataan atau juga pertanyaan yang mana tadi dengan himbauan, ajakan dan apa ya lainnya,
sebelumnya untuk mengajak membuat keyakinan itu memberi literasi, bahkan mungkin mendatangkan video dan sebagainya, cerita dan sebagainya untuk mendapatkan suatu gambaran pada anak. Nah, di situ pengalaman saya dengan saya mendengar Mas Aliman juga sebenarnya kesepakatan kelas waktu itu, dengan kata kesepakatan itu di kelas sehingga sangat mempermudah guru untuk mengendalikan anak. Contoh, kalau ada guru masuk memberi salam lalu menunggu guru mengatur dan seterusnya, anak harus dalam kondisi yang tenang dan baik. Biasanya ramai kalau saya tegur bagaimana kesepakatannya, langsung dia berada dalam posisi sesuai dengan kesepakatan. Nah, di sini saya khawatir bahwa nanti instrumen yang terpakai itu seakan-akan juga kesepakatan begitu. Jadi yang saya maksud, setelah terjadi suatu bayangan anak, mungkinkah harus perlu dibuat rasa yakin bahwa apa yang disampaikan anak itu harus dijelaskan, sehingga rasa yakin bahwa itu diperlukan dalam kehidupannya, diperlukan dalam langkah-langkah ketika dia menuntut ilmu. Kalau enggak seperti itu, saya kira terjadinya kesepakatan nanti. Jadi harus ada rasa, harus ada tuntunan atau dibuat suatu semacam pemahaman kepada anak, sehingga anak itu akan yakin bahwa beberapa bukti yang disampaikan di kelas itu memang baik untuk dilakukan dan sebaik-baiknya itu harus dilakukan begitu. Harus yakin. Karena kan poin satu belum tentu yang diusulkan si Wulan misalnya, belum tentu itu akan baik untuk si media misalnya. Kalau nggak ada penjelasan bahwa itu baik untuk keseluruhan, maka tidak akan timbul keyakinan. Bahkan kalau kita mengacu pada kitab beragama saja, sudah dibilang keyakinan itu masih juga melanggar gitu. Jadi saya kira itu yang saya sampaikan, intinya bahwa untuk mencapai keyakinan itu saya kira perlu adanya bimbingan khusus, sehingga di kelas itu timbul bahwa apa yang disepakati, apa yang dicatat, apa yang digagas tadi, kalau sudah disimpulkan bahwa itu keyakinan kelas, itu harus ada suatu uraian penjelasan sehingga anak betul-betul yakin bahwa itu adalah baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nanto. Ini antara kesepakatan dan keyakinan. Terima kasih Pak Tok. Jadi ternyata Pak Tok sudah mempraktekkan secara pribadi gitu, tapi saya yakin Bapak Ibu guru yang lain pun demikian. Itu sudah pernah melaksanakan apa itu kesepakatan yang dilakukan dalam proses pembelajaran Bapak Ibu masing-masing. Tentunya Pak Tok. Jadi apa yang diyakini oleh teman yang lain, tadi kan kebajikan universal yang kita tanamkan di sana. Kebajikan universal itu adalah kebaikan yang berlaku terhadap siapapun dan dimanapun, kapanpun. Itu kebenaran. Tapi tadi simpulan belum tentu dia akan paham. Kebajikan itu memang dia harus yakini kebenarannya. Nah, di sini Bapak Ibu, kita secara pelan-pelan ya, karena kita misinya juga di sini profil pelajar Pancasila, menanamkan karakter, tentunya kita akan memberikan keyakinan bahwa nilai-nilai kebajikan yang kita tanamkan itu adalah memang betul. Itu memang betul. Gitu. Tidak hanya di kita, di orang lain pun benar, dimanapun benar, gitu. Nah ini menjadi kita sebagai guru, ya tugasnya itu memang menanamkan, menguatkan. Sebetulnya nilai kebajikan itu ada di setiap orang, itu sudah ada.
kita tinggal menebalkan, menguatkan apa yang ada di dalam dirinya tadi itu, dirinya murid masing-masing. Kalau tadi dikatakan terjadi penyimpangan, tentunya kita akan melakukan restitusi tadi, gitu loh. Nah, restitusi tadi yang kita lakukan di sana juga termasuk menguatkan nilai keyakinan yang kita buat di kelas terhadap individu, gitu. Supaya dia bisa kembali ke kelompoknya kelas 8A misalnya, gitu. Bahwa saya melanggar peraturan ini, kemudian saya harus lakukan ini. Dia punya keyakinan yang dia sepakati itu memang benar harus dilakukan. Itu Pak Toh. Jadi memang harus dikuatkan di situ. Guru tidak hanya ini kalian tidak jujur gitu kan. Harus diberi penguatan oleh kita semuanya. Terima kasih Pak Toh. Jadi jangan lupa dari saran Pak Toh itu selalu memberikan penguatan terhadap nilai kebajikan yang sudah menjadi keyakinan di kelasnya masing-masing, gitu. Menurut pendapat saya begitu. Selalu untuk menguatkan nilai kebajikan yang sudah menjadi kesepakatan di kelasnya masing-masing. Barangkali itu. Baik, terima kasih Pak Salim. Masih ada lagi? Terima kasih untuk kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini agak mirip-mirip dengan Pak yang disampaikan Pak Kantor tadi. Tapi saya ingin mengawali untuk pertanyaan ini berdasarkan keterkaitan antara terwujudnya restitusi tadi. Ya. Kalau yang saya mungkin yang dapat saya pahami dari penjelasan Pak Salim tadi, bahwa munculnya restitusi dalam kelas tadi yang nanti akan menjadi suatu keyakinan kelas tadi ya Pak ya. Jadi restitusi nanti akan melahirkan dari keyakinan kelas dulu Pak. Dari keyakinan kelas dulu. Ya, baru akan menghasilkan restitusi. Berarti nanti kita di sini akan memadukan antara cita-cita atau harapan dari murid dengan kebajikan universal atau apa ya, budaya positif tadi. Iya. Iya. Nah, karena kalau tadi mau sebelum membuat keyakinan kelas, kita tadi kan meminta atau ingin mengumpulkan dari harapan dari setiap siswa. Apakah kira-kira sebelum itu berarti perlu kita setidaknya perlu kita beri gambaran kepada siswa tentang beberapa hal yang terkait dengan budaya positif dulu gitu. Apakah itu juga diperbolehkan untuk kita ajukan? Tidak termasuk kalau bilang ini kan hampir nanti menyerupai cuci otak dulu. Ya, kepada siswa kita planning dulu atau mindset siswa ini. Karena saya pernah tanya, ini ya sekedar iseng ya, berdasarkan dari apa yang dilakukan siswa, ini kondisi siswa seperti itu. Saya mencoba tanya kepada siswa, seandainya sekolah ini kalian harus membayar per bulannya itu 200.000, kira-kira kalian masih sekolah atau tidak? Atau siapa kira-kira yang masih sekolah? Ternyata yang angkat tangan itu hanya beberapa anak saja. Bahkan mungkin ada yang menjawab, kalau saya tidak sekolah Pak, dengan keyakinan seperti itu. Kenapa tidak sekolah? 200.000 itu kalau kita untuk beli apa-apa sudah banyak, beli pulsa sudah banyak. Lebih baik saya kerja saja. Oh seperti itu ya. Oke, baiklah. Jadi saya sudah mendapat gambaran sedikit tentang apa yang ada di hati kalian.
Ya Pak, mungkin tadi intinya saya kembali ke intinya, berarti sebelum kita menyusun mengumpulkan bahan untuk keyakinan kelas tadi, berarti boleh kita ya harus mengubah mindset atau paling tidak menggiring ya mindset siswa itu agar menuju ke budaya positif tadi. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Suwandi. Pak Suwandi pertanyaannya menguatkan kita sebetulnya, menguatkan kita yang dari awal bahwa kita yang dituju ada sini adalah tadi itu profil pelajar Pancasila. Kebajikan kita, kebajikan universal kita itu adalah kebajikan yang di profil pelajar Pancasila. Gitu. Jadi tadi kita dalam penerapannya di sini adalah dalam bentuk budaya positif, disiplin positif. Semacam Pak Toh sampaikan tadi itu. Sebetulnya di awal sebelum kita membuat kesepakatan keyakinan kelas, tentunya anak harus ditanamkan dulu nilai-nilai kebajikan universalnya. Semacam Pak Suwandi juga begitu harapannya. Memang begitu Bapak Ibu. Tujuan akhirnya kita ini adalah untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan universal yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Demikian mungkin dari saya. Kemudian ini sudah berakhir belum? Sudah? Oke. Kalau sudah berakhir, saya minta mungkin perwakilan dari satu wali kelas dengan mungkin nanti Bapak Kepala Sekolah memberikan tanggapan terhadap diskusi kita di siang hari ini. Monggo Bu di Bandung. Baik Bapak Ibu, dari awal yang sudah disampaikan oleh Bapak Salimin terkait dengan rencana kita untuk membuat keyakinan kelas. Oke, dari materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Salimin, saya minta satu wali kelas untuk menyampaikan apa yang sudah didapatkan dan apa harapannya. Dari wali kelas 7, adakah? 8? Tidak ada? 9? Ini pada diam bingung apa bagaimana ya? Mungkin Ibu Rahma wali kelas 9B atau Pak Terus? Oke, terima kasih buat Bapak Salimin yang telah mengarahkan kami sebagai guru-guru di sini. Tanggapan saya sangat luar biasa Pak dengan adanya budaya positif ini bagi anak-anak kami, khususnya untuk wali-wali kelas, untuk dimana nanti pada saat semester genap kita akan menerapkannya, khususnya untuk anak-anak saya di kelas 9B. Berarti itu perlu adanya kesepakatan ulang yang saya buat di dalam kelas agar mereka yakin bahwa apa sih maunya mereka yang tadi yang saya tanyakan. Itu saja, terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Rahma. Nanti yang terakhir sekalian dimohon dari Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan refleksi dan sekaligus menutup kegiatan kita di siang hari ini. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang dengan serius untuk mengikuti kegiatan ini. Terima kasih kepada Bapak Salimin dan Bapak Ibu guru wali kelas dan Bapak pengacara. Budaya positif yang akan diterapkan di sekolah ini sangat baik Bapak Ibu sekalian untuk kita terapkan. Kemudian proses yang disampaikan oleh Bapak Salimin itu sebenarnya sudah sering-sering dilakukan oleh Bapak Ibu guru sekalian. Hanya perlu dikoordinasi kembali, perlu ditata kembali dengan tujuan bahwa tujuannya adalah membantu siswa untuk bisa mengendalikan diri, tujuan untuk kita jadikan
tentunya Bapak Ibu ini menurut saya itu bukan hanya kesepakatan siswa-siswa saja, tapi kesepakatan antara siswa dengan guru, karena Bapak Ibu guru memiliki peranan yang sentral atau yang penting untuk bisa memahami posisi-posisi yang tepat untuk bisa mewujudkan budaya positif ini baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah. Jadi guru diharapkan bisa menuntut, ya, membimbing, melatih siswa untuk bisa memberikan suatu keyakinan bahwa yang dilakukan itu hal yang bermanfaat untuk dirinya, yang bermanfaat untuk lingkungannya, teman-temannya maupun sekolah, sehingga bisa menciptakan situasi-situasi yang nyaman, yang tertib, yang bisa memberikan suatu keindahan dalam lingkungannya untuk mendukung semua proses cita-citanya atau belajarnya. Oleh karena itu diperlukan proses untuk siswa dan Bapak Ibu guru kefokusan di dalam tahap proses pembelajaran, arahnya ke sana. Jadi Bapak Ibu dengan dilakukan proses ini semua, tujuannya adalah kita bisa menciptakan situasi kelas, situasi sekolah yang nyaman, tertib, indah, damai, kemudian kita saling menghormati, saling menghargai di semuanya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, budaya disiplin positif dalam sekolah ini, dalam proses kegiatan pembelajaran sekelas atau di sekolah ini adalah dengan membentuk lingkungan kelas yang bisa mendukung terciptanya budaya disiplin positif. Saya sebagai kepala sekolah di sini sangat mendukung dan akan memberikan tunjangan sarana, ya, sarana maupun prasarana yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu guru sekalian dalam melaksanakan kegiatan ini, mengawali terutama tahun depan misalkan dalam proses memasuki awal semesteran untuk didukung sesuai dengan keperluan-keperluan atau kebutuhan-kebutuhan yang dibuat oleh siswa-siswa, oleh guru-guru maupun antara kolaborasi antara siswa dan guru, bahkan itu menjadi suatu kesepakatan bersama untuk diciptakan oleh SMP Negeri 4 Merauke. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, tolong dipelajari baik-baik, kemudian disepakati baik-baik dalam hal melaksanakan penertiban terhadap kedisiplinan atau tata tertib. Tadi disinggung oleh Bapak Salimin untuk tidak memberikan ancaman maupun hukuman, tapi diberikan suatu tindakan-tindakan yang bisa memberikan suatu kesadaran atau kesadaran kepada siswa bahwa yang dilakukan tadi untuk tidak akan diulangi kembali karena memang diketahui benar bahwa itu sesuatu yang salah. Jadi siswa akhirnya mengetahui hal yang baik atau yang salah dan yang benar. Demikian Bapak Salimin. Terima kasih atas semuanya. Saya kembali kepada pembawa acara. Baik, terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah. Acara untuk hari ini cukup sampai di sini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Salimin yang sudah berbagi untuk kita. Dan sebelum kita tutup, mari kita beri aplaus untuk Bapak Salimin. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam dan bahagia. Demikian diseminasi budaya positif dari SMP Negeri 4 Merauke. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.